Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fahman. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma aslih lana niyyata wa zurriyyata wal aqwala wal a'mala ya arhamar rahimin. Ikhwan fid din wa akhwat fillah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada umat yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Jamaah rahmat Allah taala, para tulab wa talibat rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan dars kita dari pembahasan kitab Sabiur Rasyad, buah karya Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala. Dan sekarang kita telah sampai pada an-naw'u tsalits, tauhid al-uluhiyah, yaitu bagian yang ketiga dari pembagian tauhid. Setelah sebelumnya kita membahas tentang tauhid rububiyah, kemudian tauhid asma wa sifat, dan sekarang muallif masuk pada pembahasan tauhid al-uluhiyah. Di sini muallif membagi beberapa pembagian untuk memudahkan dalam pembahasan terkait tauhid uluhiyah ini. Yang pertama adalah ta'rif, definisi, dan ini telah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya, yang mana ta'rif dari tauhid uluhiyah wa huwa tauhidul ibadah bi af'alil makhluqin at-ta'budiyah mimma yata'allaqu bil qalbi wal lisani wal jawarihi, yaitu terkait dengan ta'rif, definisi dari tauhid uluhiyah. Dia merupakan tauhidullah bi af'alil makhluqin, tauhid kepada Allah yang berkaitan dengan af'al, perbuatan-perbuatan makhluk. Dan ini berbeda dengan tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah berkaitan dengan perbuatan Allah Taala, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberikan rezeki. Adapun tauhid uluhiyah yata'allaqu bi af'alil makhluqin, dia berkaitan dengan perbuatan-perbuatan makhluk, seperti berdoa, seperti sholat, seperti menyembelih. Ini nanti kaitannya adalah dengan tauhid uluhiyah, yaitu af'al makhlukin, perbuatan makhluk, amalan makhluk. At-ta'budiyah, ta'budiyah adalah yang berkaitan dengan ibadah. Perbuatan makhluk banyak, ada yang sifatnya mubah, ada yang ibadah. Yang berkaitan dengan tauhid uluhiyah adalah
perbuatan makhluk at-ta'abudiyah yang dia merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ruang lingkup dalam pembahasan tauhid uluhiyah. Mimma yata'allaqu bil qalbi wal lisani wal jawarih, yang berkaitan dengan amalan hati, amalan lisan dan amal anggota badan. Dan ini adalah semuanya bagian dari keimanan. Jadi tauhid uluhiyah berkaitan dengan amal perbuatan makhluk yang dia terkait dengan ibadah kepada Allah Taala, baik itu ibadah hati, ibadah lisan ataupun ibadah jawarih. Semua yang mencakup ibadah kepada Allah Taala dari perbuatan hamba ini masuk dalam cakupan tauhid uluhiyah. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan nama-nama dari tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah memiliki beberapa nama. Ya, di sini muallif membawakan ada 6 dari asma, nama-nama lain dari tauhid uluhiyah yang dia merupakan muradif nama lain dari tauhid uluhiyah berdasarkan dengan penyandarannya terhadap sesuatu tersebut. Baik, tafadhal iqra. Fadal. Antum baca? Oh. Man? Al-Qari? Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa liwalidina wa liustadina wa muslimina ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala yani asma'u lahu 'iddat asma'in li'iddat ibarati minha tauhid al-uluhiyyah bi'tibari idafatihi ila al-ilah al-muwahhid, tauhid al-ibadah bi'tibari idafatihi ila al-'abd al-muwahhid, tauhid al-iradah بتضمنه إرادة وجه الله بالعمل، توحيد الطلب بتضمنه الطلب والدعاء من الله، وتوحيد العمل بتعلقه بالأعمال التعبدية، توحيد الإخلاص لأنه مبني على إخلاص العمل لله. Cukup. Yang kedua adalah nama-nama dari tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah ini memiliki berapa nama kata muallif? Di antaranya adalah tauhid uluhiyah, tauhidul ibadah, tauhidul iradah, tauhidut talabi, tauhidul amali, tauhidul ikhlas. Ini adalah nama-nama lain dari tauhid uluhiyah. Yang mana nama-nama ini nanti disandarkan dengan sesuatu yang berkaitan dengannya. Contoh misalnya yang pertama di sini adalah tauhid uluhiyah. Dinamakan dia dengan tauhid uluhiyah adalah penyandarannya terhadap Rabb yang satu, ilahun wahid, Rabb yang satu. Yang mana tauhid uluhiyah ini mengartikan bahwasanya setiap orang yang mentauhidkan Allah, maka ibadahnya hanya ditujukan kepada satu Rabb saja, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak kepada Allah. Bersamaan dengan itu dia ibadah juga dengan selain Allah. Apabila seseorang beribadah kepada Allah, namun pada waktu yang lainnya dia beribadah kepada selain Allah, maka dia tidak mentauhidkan Allah dalam uluhiyahnya. Makanya disebut dia dengan tauhid uluhiyah. Kemudian yang kedua adalah tauhidul ibadah.
Ya ini disandarkan dengan ibadah, tauhidul ibadah. Disandarkan dengan ibadah. Artinya yang diesakan itu adalah dalam hal peribadatan kepada Allah. Ini yang dituntut dalam syariat untuk diesakan Allah itu dalam apa? Dalam hal ibadah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak kepada selainnya. Dalam hal apa? Dalam hal ibadah, bukan dalam hal yang mubah, dalam muamalah, kan, tapi dalam hal ibadah. Makanya pembahasan tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah ini adalah dalam masalah din, dalam masalah mengesahkan Allah dalam peribadatan, al-ibadah, ibadah kepada Allah Taala. Hendaklah setiap muslim ini serahkan yang satu-satunya tersebut ibadah kepada Allah. Yang diserahkan kepada Allah satu-satunya adalah peribadatan. Ini tidak boleh diberikan kepada selain Allah, yaitu ibadah tersebut. Kemudian yang ketiga adalah tauhidul iradah. Tauhidul iradah berkaitan dengan iradah, keinginan, yaitu dalam beribadah seorang muslim tujuannya, keinginannya adalah untuk mendapatkan wajah Allah, untuk mendapatkan wajah Allah Taala bil amali, dengan amalan yang dia kerjakan. Dan sewaktu seseorang dia serahkan ibadahnya bukan untuk Allah, bukan untuk mencari wajah Allah Taala, akan tapi dia tujukan untuk selain Allah, maka ini adalah syirkul akbar, syirik yang besar, yang menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam, keluar dari millah. Ini tauhidul iradah. Makanya disebut juga tauhid uluhiyah dengan tauhidul iradah, yaitu iradah, keinginan seorang hamba yang benar dalam beribadah kepada Allah adalah untuk mendapatkan wajah Allah. Sebagaimana firman Allah Taala, "Innama nut'imukum liwajhillah." Yaitu kita melakukan ibadah semuanya tujuannya adalah untuk mendapatkan wajah Allah, untuk mencari wajah Allah Taala, bukan untuk selainnya. Liwajhillah, untuk mendapatkan wajah Allah. Apabila seorang keluar dari tujuan ini, maka dia akan jatuh pada syirkul akbar. Kemudian yang keempat dari nama-nama tauhid uluhiyah adalah tauhidut talabi. Tauhidut talabi, yang mana kaitannya ibadah seorang hamba ini adalah doa, permohonan seorang hamba kepada Allah Taala. Makanya dia disebut dengan talabi, tauhidut talabi, yang mana permohonan, permintaan dalam ibadah semuanya adalah untuk Allah Azza wa Jalla saja. Kemudian tauhidul amali, yang kelima nama tauhid uluhiyah adalah tauhidul amali, yaitu kaitannya dengan amal ta'abudiyah, dengan amalan-amalan yang ditujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Taala. Makanya disebut juga tauhid uluhiyah dengan tauhidul amali. Artinya amal-amal ibadah ini harus diserahkan kepada Allah Taala. Kemudian muallif rahimahullah menyebutkan terkait dengan nama tauhid uluhiyah yang lainnya adalah tauhidul ikhlas. Tauhidul ikhlas.
Tauhid ikhlas lianna mabniyun ala ikhlasil amali lillah. Disebut dia dengan tauhid ikhlas adalah setiap ibadah harus ikhlas untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Niatnya harus ikhlas. Dan apabila seorang beribadah dia tidak ikhlas kepada Allah, dia campurkan dengan selainnya, tujuan untuk mencari pujian manusia, maka dia tidak memurnikan Allah dalam ibadahnya, masuk dalam kategori syirik. Dan ini adalah syirik asghar. Dia beribadah untuk Allah, tapi ingin juga dipuji oleh manusia. Dia membaca Quran, dia tujukan untuk Allah, akan tapi pada sisi yang lainnya dia ingin dipuji oleh manusia. Dia perindah bacaannya, dia pilih, dia bacakan apa-apa yang jarang dibaca oleh manusia agar manusia kagum dengannya, agar dia mendapatkan pujian dari manusia. Maka dia telah jatuh pada syirik asghar. Oleh sebab itu disebut juga tauhid uluhiyah dengan tauhidul ikhlas. Tauhid yang menyeru untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah kalian diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ikhlas dalam beribadah kepada Allah, suatu perkara yang mungkin dianggap sepele bagi sebagian manusia, akan tapi perkara ini adalah perkara yang sangat berat yang dikeluhkan oleh para ulama. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, ma'alazitu syai'an asyaddu min niyati. Tidaklah ada sesuatu yang paling berat bagiku untuk mengobatinya selain daripada niatku, kata Sufyan Ats-Tsauri. Tidak ada yang lebih berat daripada apa? Daripada perkara niat. Daripada perkara niat. Kenapa? Karena dia senantiasa berbolak-balik. Awalnya ikhlas, di tengah jalan, di tengah amalan datang syaitan, kemudian membisikkan waswas sehingga menghilangkan keikhlasan pada diri seorang hamba dan beribadah kepada Allah Taala. Di tengah-tengah ikhlas, di akhirnya baru syaitan datang. Selesai beribadah, setelah selesai ibadah baru syaitan datang. Syaitan tidak pernah berputus asa dalam menggoda anak Adam. Berupaya semaksimal mungkin syaitan ini untuk menghancurkan amal ibadah seorang hamba sehingga hilang keikhlasannya. Berkah telah kita ketahui bersama bagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim terkait 3 kelompok yang pertama kali dicampakkan dalam api neraka. Yang pertama adalah seorang yang mati syahid, dia berperang akan tapi ternyata tidak ada ikhlas dan dia dicampakkan dalam neraka. Kemudian yang kedua, rajulun ta'allamul ilma wa 'allamah wa qara'al Qur'an. Seorang yang dia belajar ilmu agama, wa 'allamah, dan dia mengajarkan ilmu agama. Tidak hanya belajar, dia juga mengajarkan. Wa qara'al Qur'an, dan dia membaca Al-Qur'an. Dia katakan dia lakukan karena Allah Taala. Akan tapi Allah Ta'ala katakan kadzabta, Anda dusta, kata Allah Ta'ala. Engkau belajar agama, mengajarkan agama untuk disebut alim oleh manusia. Tujuan belajar agama untuk apa? Untuk dikatakan alim, ulama, bukan untuk Allah Ta'ala semata. Engkau membaca Al-Quran, perbaiki bacaan Qurannya. Dia pelajari hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran, bukan untuk Allah, tapi untuk apa? Untuk dikatakan manusia sebagai seorang qari,
akhirnya dia dicampakkan ke dalam neraka. Kemudian yang ketiga adalah seorang yang dia bersedekah, tidaklah ada peluang untuk bersedekah melainkan dia ambil peluang tersebut, dan ternyata dia lakukan bukan untuk Allah Ta'ala semata. Kemudian orang ini pun dicampakkan ke dalam neraka Allah Ta'ala, diseret oleh malaikat Allah, dicampakkan ke dalam neraka. Ini niat jamaah rahmati Allah Ta'ala, perkara yang dianggap remeh oleh para juhal, orang-orang bodoh, menganggap masalah niat masalah yang sepele. Berbeda dengan para a'immah, para imam ahlu sunnah, para ulama yang mereka sangat waspada sekali terkait dengan masalah niat ini. Mereka takut jerih payahnya dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, lelah dan capeknya dalam beribadah kepada Allah Ta'ala dirusak karena buruknya niat yang ada dalam hatinya. Maka perkara niat sangat penting untuk kita terus jaga, untuk senantiasa terus kita perbaharui hingga akhir hayat kita. Jaga terus niat tersebut. Kadang kita muhasabah, diperiksa kembali, jika ada niat yang telah menyimpang kembali diluruskan. Karena tadi sebagaimana apa yang telah kita sampaikan, iblis laknatullah dan bala tentaranya tidak pernah berhenti ingin merusak amal saleh seorang hamba dan beribadah kepada Allah Ta'ala. Dia gagal dalam melakukan, ataupun dia gagal sehingga seorang hamba beribadah kepada Allah Ta'ala. Dia gagal menghentikan ibadah hamba kepada Allah. Hamba berhasil memenangkan, berjuang dalam beribadah pada Allah Ta'ala. Namun setan tidak berputus asa, kembali setan itu datang untuk merusak amal ibadah tersebut, di antaranya dengan menghilangkan keikhlasan. Semakin berkurang keikhlasannya, semakin kecil pahalanya di sisi Allah Ta'ala. Semakin besar keikhlasannya, semakin besar pahalanya di sisi Allah Ta'ala. Oleh sebab itu disebut juga tauhid al-uluhiyah dengan tauhid al-ikhlas. Tauhid untuk mengikhlaskan peribadatan kepada Allah Ta'ala. Nah, الأدلة على توحيد العبادة من الكتاب والسنة كثيرة لا تكاد تحصى بكثرتها، وتنوعت دلالاتها وسياقاتها. ومن أدلته من القرآن قول الله تعالى: وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ودلت آياته أن الله ما خلق الجن والإنس إلا بعبادته وتوحيده، وأنه ما أمرهم بشيء إلا بعبادته وإخلاص الدين له، وأنه بعث بالدعوة إليه والتحذير من ضده كل المرسلين، كما أخبر الله تعالى بشهادته تعالى وشهادة خواص خلقه وهم الملائكة وأهل العلم باستحقاقه للألوهية ونفيها عمن سواه. وأما أدلته من السنة فمنها ما رواه البخاري في صحيحه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حقه عليه؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن لا يعذبه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى نحو أهل اليمن قال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى.
فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات. الحديث. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به دخل النار. ودلت أحاديث أن العبادة حق لله على العباد وأنها أول ما يبدأ بها في الدعوة وأن من لقي الله بها سالما من الشرك دخل الجنة ومن لقي الله بضدها مختلفا من الشرك دخل النار. Kemudian yang ketiga, muallif hafizahullah ta'ala anhu membawakan tentang dalil-dalil baik itu dari Al-Quran ataupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan tauhid uluhiyah ini. Di antara dalil-dalil tersebut, dan dalil ini sangat banyak sekali, beliau hafizahullah hanya membawakan beberapa dalil saja yang ini mewakili tentang adanya perintah untuk mentauhidkan Allah dalam uluhiyahnya. Yang pertama yang dibawakan oleh muallif adalah firman Allah tabaraka wa taala dalam Quranul Karim surah Al-Zariyah ayat 56. Qala Allah tabaraka wa ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Dalil ini menjelaskan tentang hakikat penciptaan jin dan manusia. Tujuan dari penciptaan jin dan manusia. Apa tujuannya? Beribadah kepada Allah. Para mufassirin, ahli tafsir menjelaskan makna ya'budun ayyuwahidun. Makna dari ya'budun dalam ayat ini adalah apa? Yuwahidun, beribadah kepada Allah dengan tauhid. Karena ibadah jamaah rahmati Allah tidaklah disebut ibadah, tidak disebut ibadah dengan ibadah kecuali dengan tauhid. Kecuali dengan tauhid kepada Allah. Jika ibadah tersebut tidak ada tauhid di dalamnya, tidaklah ini disebut dengan ibadah. Sebagaimana apa yang dilakukan oleh musyrikin Makkah. Mereka berdoa, mereka tawaf, mereka melakukan ibadah. Jangan dikira musyrikin Makkah itu tidak beribadah, mereka beribadah. Mereka mengenal Allah tabaraka wa ta'ala. Akan tetapi dalam ibadahnya tidak disertakan tauhid kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya Allah tabaraka wa ta'ala katakan wala antum abiduna ma a'bud. Dan tidaklah kalian beribadah apa yang aku ibadah dengannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah perintah Rasulullah SAW mengatakan hal tersebut kepada musyrikin Mekah ini, wala antum abiduna ma'abud. Kalian itu ibadah tapi bukan ibadah yang seperti aku beribadah dengannya. Artinya apa? Ibadah kalian itu tidak standar, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, tidak sesuai. Dan ini tidak disebut dengan ibadah. Kenapa? Karena dalam ibadahnya, dalam ibadah yang dilakukan oleh orang-orang kufar ini, mereka juga lakukan ibadah untuk selain Allah. Mereka beribadah kepada Allah, tapi beribadah juga kepada selain Allah. Mereka berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Tapi pada saat yang lainnya, kesempatan yang lainnya, mereka juga berdoa kepada selain Allah. Mereka menyembelih untuk Allah, tapi di sisi yang lainnya mereka juga menyembelih untuk selain Allah. Maka ini bukan ibadah. Bukan seperti ini ibadah. Dan kita lihat jamaah rahmati Allah,
Barakallahu fi fikum, semoga Allah berikan keberkahan bagi ana dan bagi antum semuanya. Betapa banyak kaum muslimin pada hari ini yang ibadahnya tidak sesuai dengan standar yang diinginkan oleh Allah Ta'ala. Tidak sesuai standar yang ditetapkan oleh Rabbul Alamin, yaitu dengan apa? Dengan tauhid. Mereka berdoa kepada Allah Ta'ala, berdoa kepada Allah. Tapi pada kesempatan yang lainnya mereka pergi ke kota Madinah, ke kubur Nabi SAW. Doa juga minta sama Nabi SAW. Dia sekutukan Allah dengan Rasulullah. Dia sekutukan Allah Ta'ala dengan utusan Allah. Ini tidak standar dalam ibadah, tidak tauhid. Maka ini tidak disebut dengan ibadah yang diinginkan oleh Allah Ta'ala. Ini sama dengan ibadahnya musyrikin Makkah. Pada hari raya kurban Idul Adha, dia sembelih sapi, sembelih kambing untuk Allah. Tapi pada waktu bikin jembatan, dia sembelih juga sapi untuk penghuni sungai yang akan dia bangun jembatan tersebut. Dia beribadah kepada Allah, ibadah juga untuk selain Allah. Maka ini tidak disebut dengan ibadah. Kenapa? Tidak sesuai dengan standarnya, yaitu tidak ada pengesaan untuk Allah dalam ibadah. Padahal yang dia dan kita semua diciptakan untuk itu adalah ibadah dengan tauhid. Yang mana Allah Ta'ala sabda, Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Yang dimaksud dengan ibadah di sini adalah ibadah dengan tauhid. Ya, bukan hanya sekedar ibadah. Bukan hanya sekedar ibadah. Oleh sebab itu Allah Ta'ala juga berfirman, "Wa man kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang dia mengharapkan bertemu dengan Allah Ta'ala, liqa'a rabbih, falya'mal 'amalan shalihan, maka hendaklah dia melakukan amal soleh. Para ulama menjelaskan amal soleh di sini, yang dimaksud dengan amal soleh adalah amal yang mutaba'ah, amal yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya Allah katakan, wala yusrik bi ibadati rabbih ahada, dan hendaklah dia tidak menyekutukan dalam ibadah kepada Allah itu sesuatu apapun juga. Maksudnya adalah mengesahkan Allah dalam ibadah, ikhlas untuk Allah. Maka dua syarat ini adalah syarat diterimanya ibadah dari sisi amal, yaitu apa? Mutaba'ah dan ikhlas, harus untuk Allah. Dan ini baru disebut dengan ibadah yang diciptakan manusia untuknya, yaitu ibadah dengan ikhlas untuk mengharap wajah Allah Ta'ala. Wa qawluhu tabaraka wa ta'ala, kemudian muallif membawakan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala yang lainnya yang menjelaskan tentang tauhid uluhiyah dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat yang kelima. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa, dan tidaklah kalian diperintahkan melainkan untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, mengikhlaskan ibadah tersebut, mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah Ta'ala. Hunafa, ditekankan lagi dengan hanif, dengan ibadah sebagaimana ibadah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Agamanya Nabi Ibrahim yang hanif, yang lurus, yang tidak menyekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun juga. Ini yang dituntut dalam syariat Islam.
yaitu agar kita beribadah kepada Allah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah, mengesahkan Allah dalam peribadatan tersebut. Kemudian dalam ayat yang lainnya, wa qauluhu ta'ala wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. An-Nahl ayat 36, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, dan telah kami utus bagi setiap umat itu rasul. Setiap umat Allah utus rasulnya. Rasul yang mendakwahkan mereka, mengajak mereka untuk apa? Ani'budullah, untuk beribadah kepada Allah. Dan ingat, yang namanya ibadah tadi disebut dia dengan ibadah adalah dengan tauhid. Ani'budullah, ibadah dengan tauhid. Wajtanibut taghut, dan menjauhi segala macam bentuk taghut, apa saja yang diibadahi selain Allah tabaraka wa taala. Ini adalah dakwah seluruh nabi dan rasul, dari yang pertamanya hingga yang terakhirnya. Semua nabi dan rasul dakwahnya mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Allah taala utus para rasul untuk mengembalikan manusia yang menyimpang dari tauhidullah. 10 generasi pertama dari umat manusia tidak ada kesyirikan, hingga akhirnya pada masa Nabi Nuh alaihi salatu wassalam terjadi kesyirikan yang pertama kali di atas muka bumi ini. Maka Allah taala utus Rasul yang pertama, yaitu Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Apa dakwahnya Nabi Nuh? Apa yang diseru oleh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam? Allah Ta'ala berfirman, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Dan telah kami utus Nuh kepada kaumnya, kata Allah tabaraka wa taala, telah kami utus Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, Rasul Allah yang pertama kali. Faqal, apa yang dikatakan, yang didakwahkan oleh Nuh alaihi salatu wassalam? Ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah. Ibadah di sini adalah dengan tauhid. Tauhidkanlah Allah tabaraka wa taala, ibadahlah hanya kepada Allah satu-satunya. Malakum min ilahin ghairuh, tidak ada ilah bagi kalian kecuali hanya Allah. Kemudian kepada kaum 'Ad Allah Ta'ala utus Nabi Hud. Apa dakwahnya Nabi Hud? Allah Ta'ala berfirman, wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Dan kepada kaum 'Ad saudaranya Hud, saudara senasab bukan saudara seiman. Karena yang namanya saudara, ada saudara seiman, ada saudara senasab. Apa dakwah dari Hud alaihi salatu wassalam? Qal ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Malakum min ilahin ghairuh, tidak ada ilah yang berhak kalian ibadahi selain Allah tabaraka wa taala. Wa qala tabaraka wa taala, ya Allah tabaraka wa taala juga berfirman, Allah taala utus kepada kaum Samud
utusannya, yaitu Saleh alaihi salatu wassalam. Allah Ta'ala berfirman, wa ila samuda ahum salihah qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Dan kepada kaum Samud, saudaranya Salih, saudara senasab, bukan saudara seiman, karena yang namanya persaudaraan seiman hanya dalam agama Allah Taala. Saudara seiman, seakidah, ini persaudaraan yang hakiki. Dan kepada kaum Samud, saudaranya Salih, qal, apa yang dikatakan oleh Saleh, yang didakwakan oleh Nabi Saleh, ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, ibadahlah hanya kepada Allah semata saja. Ma lakum min ilahin ghairu, tidak ada ilah yang berhak kalian ibadahi selain Allah Ta'ala. Mengajak kepada tauhid. Wa ila madyana akhahum Syu'aiba qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Dan kepada penduduk Madian, saudaranya Syu'aib, Allah utus Syu'aib alaihi salatu wassalam. Qal, kemudian Nabi Syu'aib ini bersabda, ya qaumi, wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah semata. Ma lakum min ilahin ghairuh, tidak ada ilah yang berhak kalian ibadahi selain Allah. Lihat jamaah rahmati Allah tabaraka wa taala, semua nabi dan rasul dari yang pertama hingga yang terakhirnya dakwahnya satu, pokok dakwahnya satu, inti dari dakwahnya satu, awal dakwahnya satu, yaitu mengajak umat untuk mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Tauhid, mengajak umat mengesahkan Allah dalam peribadatan dan mengingatkan tentang bahayanya kesyirikan. Ma lakum min ilahin ghairuh, sampaikan kepada umat tidak ada yang berhak untuk kalian serahkan kepadanya ibadah kecuali hanya untuk Allah Ta'ala semata saja ibadah ini. Sampaikan kepada manusia. Ya, ini adalah dalil yang menjelaskan tentang tauhid kepada Allah Taala, yaitu tauhid uluhiyah. Dan semuanya tadi tercakup dalam firman Allah Taala dalam surah An-Nahl ayat ke-36 ini, yang mana secara umum Allah Ta'ala katakan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan telah kami utus bagi setiap umat itu rasul, yang mana seluruh rasul yang telah Allah Ta'ala utus tadi dakwahnya adalah an i'budullah, mengajak kepada mengesahkan Allah dalam ibadah, wajtanibut taghut, dan menjauhi segala macam bentuk peribadatan kepada selain Allah. Ini harus kita tanamkan dalam diri kita, dalam akidah kita, dan kita jadikan sebagai panduan kita dalam berdakwah. Yang pertama kali kita dakwakan adalah tauhid kepada Allah Taala. Sebagaimana ini pun yang diperintah oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah perintahkan untuk dakwah tauhid. Kemudian dalil dari Al-Quran yang lainnya yang menunjukkan kepada tauhid uluhiyah adalah firman Allah Taala dalam Quran surah Al-Imran ayat ke-18. Allah Ta'ala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illahu wal azizul hakim. Allah Ta'ala
berfirman, syahidallah, Allah bersaksi, dan tidak ada persaksian yang lebih agung, tidak ada persaksian yang lebih mulia. Ini adalah persaksian yang paling tinggi dari Rabbul Alamin, dari Allah Ta'ala, persaksian yang paling tinggi, persaksian yang paling benar, yang paling agung, dari zat yang paling mulia, yaitu Allah Ta'ala. Allah bersaksi annahu la ilaha illa huwa, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak kalian ibadahi kecuali hanya Dia, yaitu Allah Ta'ala semata saja. Ini persaksian dari zat yang paling mulia, zat yang paling suci, lagi disucikan oleh seluruh makhluk. Allah Ta'ala katakan, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Telah mensucikan Allah Ta'ala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Ta'ala zat yang maha suci, dan disucikan oleh seluruh makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi. Zat yang maha suci ini, yang maha agung, yang maha besar, bersaksi. Apa persaksiannya? La ilaha illahu, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali hanya Dia, yaitu Allah Ta'ala semata saja. Jamaah rahmati Allah Ta'ala, kalau Allah telah bersaksi, maka persaksian siapa lagi yang lebih besar dari persaksian Allah Ta'ala ini? Persaksian siapa lagi yang bisa kita ambil kalau Allah telah bersaksi? Persaksian siapa lagi yang bisa menandingi dari persaksian Rabbul Alamin? Ini adalah persaksian yang paling agung, yang paling mulia. Syahidallah, Allah bersaksi, annahu la ilaha illahu, bahwasanya tidak ada ilah kecuali hanya Allah Ta'ala semata saja. Kemudian Allah Ta'ala lanjutkan, wal malaikatu, kemudian hamba Allah yang paling, hamba Allah yang Allah Ta'ala sucikan, la ya'sunallaha ma amarahum, yaitu apa? Malaikat yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Malaikat juga bersaksi dengan persaksian yang sama. Wa ulul ilmi, dan para ulama, orang-orang yang berilmu, mereka juga bersaksi dengan persaksian yang sama. Qaiman bil qisti, dan mereka bersaksi dengan adil, bahwasanya la ilaha illa huwal azizul hakim, tidak ada ilah kecuali Allah Ta'ala yang berhak untuk diibadahi. Huwal azizul hakim, dan Allah Ta'ala al-aziz, Allah yang maha perkasa, al-hakim, Allah yang maha bijaksana. Kemudian muallif hafizahullah ta'ala melanjutkan, ayat-ayat ini yang telah beliau sampaikan tadi menjelaskan bahwasanya tidaklah Allah Ta'ala ciptakan jin walal ins, dan tidak pula Allah ciptakan manusia illa li'ibadatihi, kecuali untuk beribadah kepada Allah, wa tauhidih, dan untuk mentauhidkan Allah, untuk mengesahkan Allah. Artinya untuk ibadah di sini bukan ibadah dengan sembarangan ibadah, akan tetapi ibadahnya adalah ibadah dengan tauhid, ibadah dengan tauhid, dengan mengesahkan Allah. Dan inilah yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala fi syar'i, dalam syariatnya. Allah Ta'ala perintahkan dalam syariat Islam. Allah Ta'ala utus Rasul, Allah Ta'ala turunkan kitab. Syariat Allah Ta'ala, hukum-hukum Allah Ta'ala, semuanya mengajak kepada ibadah
untuk Allah dan mengikhlaskan ibadah ini hanya untuk Allah Ta'ala semata. Dan kepadanya lah, kepada tauhid, Allah Ta'ala perintahkan untuk kita berdakwah dengannya. Dakwah dengan tauhid. Dakwah mengajak kepada tauhid. Sewaktu kita mengajarkan hadis kepada manusia, sampaikanlah hadis tersebut dan ajaklah manusia untuk mentauhidkan Allah dengan cara kita mengajarkan hadis tersebut. Kita mengajarkan umat bahasa Arab. Dengan mengajarkan bahasa Arab ini adalah wasilah gitu. Ini wasilah. Goyahnya apa? Tauhidullah, mentauhidkan Allah. Kenapa belajar bahasa Arab? Agar bisa faham Al-Quranul Karim, agar bisa faham sunnah Nabi SAW, hadis-hadis Nabi SAW. Kenapa belajar bahasa Arab? Agar bisa baca kitab-kitab para ulama, yang mana Al-Quranul Karim, sunnah Nabi SAW, kutubul ulama, kitab-kitabnya para ulama, semuanya mengajak kepada mengesahkan Allah Taala. Maka sewaktu kita mengajarkan bahasa Arab, niatkan ini agar apa? Agar mereka bisa faham tauhid kepada Allah Taala. Akan kita ingatkan kepada anak didik kita, kepada saudara kita, kepada keluarga kita, ajak mereka untuk mentauhidkan Allah. Ini manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Ini dakwahnya para nabi dan rasul, mengajak kepada tauhid. Berbeda dengan firaq yang lainnya. Dia dakwah ujung-ujungnya ngajak kepada parlemen, ujung-ujungnya ngajak keluar, ujung-ujungnya ngajak kepada kekuasaan, kepada jabatan. Maka hendaklah kita jadikan dakwah kita yang kita seru manusia kepadanya, yaitu untuk mengesahkan Allah Azza wa Jalla, bukan yang lainnya. Kita ajak mereka untuk mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini yang kita dakwahkan manusia dengannya. Wa tahdzir min diddihi, dan tahdzir kepada lawannya, yang peringatannya juga disampaikan oleh seluruh mursalin, seluruh nabi dan rasul, yaitu peringatan dari bahaya lawan dari tauhid. Apa lawan dari tauhid? Syirik, menyekutukan Allah. Betapa banyak manusia yang pada hari ini jatuh kepada kesyirikan. Mereka beribadah kepada Allah, beribadah juga kepada selain Allah. Dan yang menjadi landasan dasar utama manusia hari ini jatuh kepada kesyirikan adalah karena kejahilan, kebodohan yang tersebar di antara mereka. Tidak sampai hujah kepada mereka. Mereka jahil. Mereka tidak mengetahui ini adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak mengetahui kalau bersumpah itu hanya boleh bersumpah dengan nama Allah, tidak boleh bersumpah dengan nama Rasulullah. Kita lihat betapa banyak manusia pada hari ini mereka mengatakan demi Allah, demi Rasulullah. Ini dilarang jamaah masya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena mereka jahil, mereka tidak mengetahui, tidak faham. Betapa banyak manusia yang sewaktu sakit dia sembelih binatang untuk selain Allah Taala, baik itu untuk jin ataupun untuk kiai, untuk nyai, ataupun untuk yang lainnya, dia serahkan kepada selain Allah Taala agar sakitnya dapat sembuh. Ini kesyirikan kepada Allah Taala.
Maka ini adalah tugas kita semuanya, kita belajar menuntut ilmu agama agar kita dapat mengangkat kejahilan dari diri kita dan dapat mengangkat kejahilan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita sampaikan kepada dakwah Islam, kita ajak mereka mentauhidkan Allah Taala, ingatkan mereka dari bahaya lawan dari tauhid, yaitu kesyirikan. Sebagaimana hal ini dikabarkan oleh Allah Taala dalam syahadatnya, dalam persaksian dari Allah Taala. Begitu juga persaksian dari malaikat-malaikat Allah, persaksian dari para ulama, persaksian yang menjelaskan bahwasanya segala macam bentuk peribadatan hanya boleh diserahkan kepada Allah Ta'ala, tidak boleh kepada selain Allah. Ini adalah tauhid uluhiyah. Ini adalah tauhid uluhiyah. Kemudian muallif hafizahullah membawakan dalil-dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan terkait dengan dakwah kepada tauhid uluhiyah ini. Bagaimana kita katakan tadi, dalil yang menjelaskan tentang tauhid uluhiyah ini sangat banyak sekali. Di sini muallif membawakan beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah hadis sahih dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibadi? Qala Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala ay ya'buduhu wa la yusriku bihi syai'a. Summa qala sallallahu alaihi wasallam, atadri ma haqquhum 'alaihi? Qala Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala alla yu'adzibahum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah? Nabi SAW ingin mengajari Mu'adz, dan ini adalah diantara metode dalam dakwah, metode dalam mengajarkan, yaitu metode soal wal jawab. Sebagaimana hal ini juga dipraktekkan oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam ketika mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang iman, Islam dan ihsan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mempraktekkan apa yang telah dilakukan oleh malaikat Jibril alaihi salatu wasallam ini, yaitu metode dengan soal dan jawab. Rasulullah bertanya kepada Mu'adz, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah Taala? Mu'adz katakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Jamaah rahmati Allah Taala, ungkapan Allahu wa rasuluhu a'lam ini, kata para ulama, ini hanya boleh diungkapkan sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Adapun setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka cukup kita katakan Allahu a'lam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Di sini Mu'adz
radhiyallahu taala anhu mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Ini juga kita lihat bagaimana adabnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Ya, Mu'adz merasa segan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa saja Mu'adz jawab ini dan itu, tapi Mu'adz merasa segan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang suatu pohon yang mana pohon ini mirip dengan seorang muslim. Di sana banyak sahabat-sahabat kibar yang semua diam. Padahal kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, telah hadir dalam benakku bahwasanya jawabannya adalah pohon kurma. Tapi apa? Ibnu Umar segan untuk mengungkapkannya. Kenapa? Di sana ada sahabat-sahabat kibar. Ini adab jamaah rahmati Allah Taala. Ya, kadang tidak diperhatikan oleh manusia adab seperti ini. Ya, sebagian mereka ingin tampil, ingin tampak wah, ingin tampak hebat gitu kan. Di sini Mu'adz radhiyallahu taala anhu mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Ya, Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Kemudian Nabi SAW bersabda, an ya'buduhu wa la yusriku bihi syai'an. Hak Allah atas hambanya adalah engkau serahkan ibadah hanya untuk Allah Ta'ala semata saja. An ya'buduhu wala yusriku bihi syai'an, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga tidak. Kemudian selanjutnya Nabi SAW mengabarkan tentang hak hamba atas Allah Taala, yaitu apa hak hamba atas Allah? Alla yu'adzibahum, yaitu hamba yang mereka mentauhidkan Allah Taala, mereka tidak akan diazab oleh Allah Taala. Jamaah rahmati Allah Taala, ini adalah basyirah, kabar gembira bagi ahlu tauhid, bagi orang yang mentauhidkan Allah Taala, bahwasanya jika dia jalankan perintah Allah Taala ini, dia realisasikan tauhid kepada Allah dengan benar, maka dia tidak akan diazab oleh Allah Taala. Dan dalil yang menunjukkan tentang ini banyak sekali. Lihat bagaimana seorang hamba yang datang menghadap Allah Taala membawa dosa sebesar bumi, kemudian Allah datang dengan ampunan sebesar bumi pula. Apa sebabnya? Tauhid kepada Allah. Orang ini tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Dosanya yang sebesar bumi dihapuskan oleh Allah Taala. Lihat bagaimana hadis sahih Bukhari. Orang yang datang menghadap Allah dengan membawa dosa, yang mana catatan dosa ini sebanyak 99 catatan. Dalam satu catatan muddal basar, sejauh mata memandang. Akan tapi dia tidak menyekutukan Allah Taala dengan sesuatu apapun juga. Kemudian dosa-dosa yang dihapuskan oleh Allah Taala. Ini adalah hak hamba atas Allah Taala. Dan demi Allah, Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Dan di antara sifat yang tidak mungkin bagi Allah Taala adalah khianat. Allah tidak mungkin berkhianat. Pasti Allah penuhi janjinya. Pasti Allah akan hapuskan dosa hamba-hamba jika dia menghadap Allah dengan sempurna tauhidnya kepada Allah. Karena Nabi SAW yang mengatakan dia tidak akan diazab apabila dia menghadap Allah dengan tauhid, sempurna tauhidnya kepada Allah Taala. Dan jamaah rahmati Allah Taala, tentu kita sewaktu mendengarkan ya hadis ini,
tidak menjadikan kita meremehkan dosa dan maksiat. Ahlus sunnah wal jamaah ya bukan orang-orang yang sewaktu mendengarkan hadis yang menggambarkan tentang rahmat Allah Taala, kemudian dia berlebihan dalam memahaminya dan menjadikan mereka lalai dalam ketakwaan kepada Allah dan bermudah-mudahan dalam maksiat kepada Allah. Bukan berarti sewaktu Allah Taala kabarkan jika seorang mentauhidkan Allah dengan sempurna, haknya yang akan Allah penuhi adalah dia tidak akan diazab. Lalu karena ini dia bermudah-mudahan maksiat kepada Allah. Sewaktu seorang masih bermudah-mudahan melakukan maksiat kepada Allah, menunjukkan apa? Tauhid yang ada dalam dirinya masih belum sempurna. Masih ada masalah tauhidnya. Kenapa? Makanya dia masih bermudah-mudahan dalam melakukan maksiat kepada Allah Taala. Makanya Nabi SAW mengatakan, fa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadi kullu, wa idza fasadat fasadal jasadi kullu, ala wahya qalbu. Dalam diri manusia terdapat segumpal daging yang jika dia baik maka akan baik pula seluruh amalan manusia ini. Jika dia buruk maka akan buruk pula amalan manusia tersebut. Ketahuilah dia adalah qalbu. Jika dalam dada manusia, dalam hatinya terdapat tauhid kepada Allah Taala yang benar, maka akan tampak pada amalan lisan dan jawarihnya. Amalan lisannya adalah ungkapan-ungkapan yang baik lagi benar. Amalan jawarihnya adalah perbuatan-perbuatan yang terpuji, jauh dari maksiat kepada Allah Taala. Ini menunjukkan kesempurnaan tauhid yang ada dalam hatinya. Makanya jangan sampai salah dalam memahami dalil sehingga menjadikan bermudah-mudahan terhadap maksiat kepada Allah Taala. Yang penting tauhid kepada Allah, akhirnya bermudah-mudahan dalam maksiat. Ahlu sunnah, ahlu tawassul, pertengahan. Ahlu sunnah, ahlu tawassul, tidak bermudah-mudahan dengan maksiat, akan tetapi juga tidak berputus asa dengan rahmat Allah Taala. Ahlu sunnah ketika melihat dosa dan maksiat, kal qa'idin tahtal jabal, bagaikan apa? Dia duduk di bawah gunung yang besar, yang mana gunung ini siap menimpanya. Dia takut dengan dosa dan maksiat tersebut. Berbeda dengan seorang yang fajir, yang dia bermudah-mudahan dengan dosa dan maksiat, yang dia mandang maksiat itu kadzubab, bagaikan seekor lalat yang hinggap di hidungnya, yang akan dengan mudah dia singkirkan. Dia tidak bermudah-mudahan bermaksiat kepada Allah. Dia tidak katakan, yang penting tauhid, maksiat tidak apa-apa. Tidak ada seperti ini. Dari contoh para salaf, dia bagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu masuk satu makanan haram ke dalam tubuhnya, satu suapan, begitu takutnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Takut Abu Bakar, masukkan tangannya, minum air banyak, ingin apa? Ingin dikeluarkan. Ini tauhid yang benar kepada Allah Taala. Ini seorang yang dijamin surga oleh Allah Taala. Ya. Maka hendaklah kita tidak salah dalam memaknai hadis Nabi SAW. Ini adalah basyirah, kabar gembira, yang dengannya hendaklah memotivasi kita untuk apa? Untuk mentauhidkan Allah Taala, menambah semangat kita untuk belajar tauhid, menambah semangat kita untuk mengenal kesyirikan agar kita dapat menjauhinya, bukan malah menjadikan kita meremehkan dosa dan maksiat kepada Allah Taala. Kemudian hadis yang lainnya, hadis selanjutnya yang dibawakan oleh muallif hafizahullah terkait dengan tauhid uluhiyah adalah hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, yang mana Jabir mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man laqiyallah la yusriku bihi syai'an dakhala al-jannah wa man laqiyahu yusriku bihi dakhala an-nar.
Jabir mengatakan, aku mendengar Nabi SAW bersabda, barang siapa yang dia berjumpa dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, la yusriku bihi syai'an, yang dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga, dia tauhidkan Allah, esakan Allah Ta'ala dalam uluhiyahnya, dakhalal jannata, maka dia akan masuk ke dalam surga. Wa man laqiyahu yusrik bihi, dan barang siapa yang dia menghadap Allah, bertemu dengan Allah dalam keadaan menyekutukan Allah, dakhalan nar, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Dan di akhirat jamaah rahmati Allah tabaraka wa taala hanya ada dua pilihan, imma surga, imma neraka. Ahlu tauhid masuk ke dalam surga, ahlu syirik masuk ke dalam neraka. Maka beruntunglah orang-orang yang mentauhidkan Allah tabaraka wa taala, humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ahlu tauhid humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang beruntung yang nanti masuk dalam surga Allah tabaraka wa taala khalidina fiha. Mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Adapun mereka yang menyekutukan Allah tabaraka wa taala, mereka akan masuk ke dalam neraka Allah abadan, selama-lamanya masuk ke dalam neraka Allah. Ini adalah orang-orang kufar dan pelaku syirik akbar. Karena agama Islam membagi manusia menjadi dua kelompok. Pertama adalah ahlu tauhid, yang mereka mentauhidkan Allah tabaraka wa taala, tempat kembalinya adalah di surga. Yang kedua adalah ahli syirik, orang-orang yang menyekutukan Allah tabaraka wa taala, apapun agamanya, seperti apapun keyakinannya, milah mereka satu, agama mereka satu, yaitu adalah di atas kekufuran, dan tempat kembali mereka adalah neraka Allah tabaraka wa taala, dan mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Man laqiyallah la yusriku bihi syai'an dakhalal jannah, wa man laqiyahu yusrik bihi dakhalan nara. Kemudian muallif hafizahullah ta'ala melanjutkan, hadis-hadis yang sahih semuanya menunjukkan tentang hak Allah tabaraka wa taala yang harus dipenuhi oleh hamba-hambanya, dan ini adalah perintah yang pertama yang diperintahkan seorang hamba untuk mendakwahkan perkara tersebut. Hak Allah yang paling utama dan perintah kepada hamba untuk mendakwahkan terhadapnya, dan perkara ini juga yang menjadikan dia akan selamat dari neraka dan masuk dalam surga, yaitu tauhid kepada Allah tabaraka wa taala. Hak Allah yang harus dipenuhi oleh hamba adalah tauhid, mengesahkan Allah, tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Ini hak Allah. Dakwah yang harus disampaikan oleh manusia yang pertama kali adalah dakwah tauhid, sebelum mendakwahkan yang lainnya. Sebagaimana hal ini diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, lama ba'atsan Nabi sallallahu alaihi wasallam Mu'adz bin Jabal, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, Rasulullah mengutus Mu'adz untuk dakwah ke negeri Yaman. Apa perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah SAW bersabda, innaka taqdamu ala qaumin min ahlil kitab, falyakun awwala ma tad'uuhum illa ay wahidullah. Sungguh wahai Mu'adz, engkau akan mendatangi
kaum dari ahli kitab, dan jadikanlah sesuatu yang pertama kali engkau dakwahkan kepadanya adalah apa? Adalah mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah, untuk mentauhidkan Allah. Kemudian setelah itu fa idza arafu dzalika, jika mereka telah mengetahuinya, telah tegak hujjah ini kepada mereka, mereka telah mengetahui perintah Allah yang paling utama adalah tauhid dan menjauhi kesyirikan, fa akhbirhum annallaha qad farida alaihim khamsa shalawat. Kemudian baru sampaikan kepada mereka bahwasanya Allah Ta'ala mewajibkan bagi mereka untuk sholat yang 5, sholat wajib yang 5. Ini yang pertama didakwahkan adalah tauhid. Ini yang harus disampaikan kepada umat yang pertama kali. Jangan mikir yang lain-lain dulu. Tauhid kepada Allah. Betapa banyak manusia pada hari ini yang belum mengenal tauhid, yang mereka masih rancu tentang perkara tauhid, tentang perkara syirik ini. Sampaikan kepada manusia, ajarkan umat ini bagaimana cara mentauhidkan Allah Taala. Ingatkan kepada mereka tentang bahaya kesyirikan dan apa-apa saja yang masuk dalam kategori kesyirikan, karena ini adalah jalan keselamatan bagi seluruh makhluk, jalan keselamatan bagi seluruh hamba untuk dapat masuk ke dalam surga Allah Taala dan selamat dari siksa Allah Taala. Ini saja yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Apa yang benar datang dari Allah Taala dan yang salah datang dari kelemahan ilmu ana dari syaitan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.